Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran administrasi sistem jaringan dengan KD mengkonfigurasi file server, kemudian indikatornya menguji konfigurasi file server. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian nanti diharapkan mampu menguji hasil dari konfigurasi file server. Dan kemudian kalian diharapkan juga mampu membuat laporan uji hasil konfigurasi file server. Di pertemuan sebelumnya kita telah melakukan konfigurasi file server. Apakah masih ada yang ingat dengan pertemuan sebelumnya? Cara konfigurasi file server yang baik adalah dengan meneliti setiap tahapnya. Oke, terima kasih Alfian Hidayat. Nah, ya itu tadi kesimpulan dari pertemuan sebelumnya yaitu tentang konfigurasi file server ya. Nah, untuk pertemuan sekarang ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yaitu tahap pengujian dari konfigurasi file server tersebut. Kemudian untuk penilaiannya kalian nanti ada 3 yaitu penilaian sikap yang termasuk absen tadi, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian nilai pengetahuan itu bisa didapat nanti ada di Google Classroom ini melalui diskusi yang sudah saya siapkan per kelompok. Kemudian juga ada nilai praktek. Nilai prakteknya nanti berupa laporan yang akan kalian upload nantinya ada di sini. Jadi nanti tugas kalian ada nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai praktek. Gitu ya. Baik, kita langsung masuk pada materi. Yang pertama, dalam melakukan pengujian konfigurasi file server, yang pertama yaitu konfigurasi IP address. Pastikan kita harus terkoneksi ke server. Jadi, server dan klien harus terkoneksi dengan baik. Di sini akan saya langsung praktekkan saja. Videonya sudah saya sematkan di Google Classroom. Kalian nanti bisa mengakses di sini. Untuk contoh ini saya menggunakan Debian 8. Kita akses dulu untuk loginnya. Di sini menggunakan user admin file, kemudian passwordnya adalah root. Syarat untuk melakukan pengujian file server, yaitu yang pertama adalah koneksi antara server dan klien. Di klien kita cek dulu apakah IP address-nya sudah terisi atau belum. Kita masuk pada LAN ya. Di sini status saja. Kita cek IP address. IP address-nya 192.168.30.103. Ini harus sama atau satu network dengan server. Kita cek bisa menggunakan langkah ini ataupun cara cepatnya yaitu langsung Windows R, kemudian cmd seperti ini, enter, kemudian ketik ipconfig. Nah, di sini kita mendapatkan IP address 192.168.30.103 persis dengan IP address yang kita lihat pada tab network yang tadi. Baik, kemudian kita lihat IP address pada server. Kita bisa menggunakan terminal di sini. Taruh terminal ya. Passwordnya tur. Nah, kita ketik saja ifconfig. Di sini IP address dari server yaitu 192.168.30.107. Ini artinya antara klien dan server memiliki network yang sama. Apakah ini sudah terkoneksi? Kita tinggal menguji koneksinya, yaitu menggunakan cara ping. 192.168.30.107. Ini adalah IP dari server. Enter. Nah, di sini terkoneksi ya. Replaynya di sini terkoneksi dengan baik. Kita uji juga
Kalau kurang yakin, bisa kita uji dari server 168.30.103. Nah, dari server juga kita mendapatkan replay yang sama, yaitu terkoneksi dengan klien. Kemudian setelah server dan klien terkoneksi dengan baik, kita restart dulu, yaitu layanan Samba. Kita harus pastikan layanan Samba ini aktif dengan cara etc init.d kemudian Samba restart. Nah, di sini replaynya sudah oke ya. Jadi replay sudah oke. Samba ini sudah kita konfigurasi pada pertemuan sebelumnya. Baik. Kemudian kalau di sini sudah oke, sudah melakukan restart, maka kita tinggal menguji dari klien dengan cara Windows R, kemudian kita masukkan IP address, yaitu IP address server, tapi di depannya menggunakan backslash ya, double backslash. Kita ketikkan IP address-nya 30.107. Kita enter. Nah, di sini ada folder atau directory yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya, yaitu contoh conf. Kita akses, tentunya menggunakan password ya, karena kita sudah setting atau sudah mengatur user dan password untuk mengakses folder ini atau directory ini. Jadi tidak semua orang bisa mengakses directory pada server. Untuk username yang sudah kita atur yaitu admin file, kemudian passwordnya menggunakan admin, dan kita enter. Nah, di sini sudah ada, sudah bisa mengakses dari folder atau directory tersebut. Coba kita buat sebuah file, kita masukkan pada folder tersebut. Kita pakai notepad, umpama. File ini dari klien, umpama. 192.168.30.103. Nah, kemudian kita close, kita save. Save-nya kita taruh di musik dulu ya. File Samba dari klien. Kita cek di musik. Kita lihat tadi ada file Samba. Nah, ini file Samba dari klien. Kita bisa mengcopy ini, Ctrl C ya, atau copy. Kemudian kita masukkan pada tadi folder tadi. Oh, sorry. Kita masukkan pada directory ini. Ada dua ya. Paste di sini. File Samba dari klien. Ini sudah tercopy ke server. Coba kita cek pada server apakah benar bahwa file itu sudah masuk. Home, kemudian nah di sini ada file ini ya. Admin file. Mana? Nah, masuknya ke folder latihan atau directory latihan. Di sini direktorinya latihan, cuma di sini kenapa kok contoh conf? Karena ketika penamaan folder atau penamaan directory itu menggunakan nama contoh conf, bukan nama latihan. Tapi di server ini namanya adalah latihan. Nah, ini filenya. Kita open dari sini aja pakai gedit. Nah, ini. Sama ya. Kita bisa juga mengedit
Umpama dari sini kita edit, file diterima, kemudian kita save, kita close, kita cek dari klien apakah berubah. Nah, ini filenya berubah ya. Jadi begitu cara kita transfer file dari klien ke server maupun dari server ke klien. Dari penjelasan tadi, adakah pertanyaan dari kalian? Silakan. Kak, apa saja kendala dalam menguji server? You are now unmuted. Apa saja kendala dalam menguji file server ya? Yang pertama yaitu tentang koneksi. Jadi biasanya yang sering terjadi trouble yaitu pada koneksinya. Maka dari itu kita harus memastikan topologi terpasang dengan baik, kemudian peralatan juga terpasang dengan baik, media transmisinya baik kabel maupun WiFi harus terkoneksi dengan baik. Itu untuk jaringan. Kemudian untuk username dan password, biasanya setelah konfigurasi kita lupa username dan password untuk mengakses directory tersebut. Jadi harus diingat dalam pembuatan password, kita harus mengingat passwordnya ya. Mungkin itu. Ada lagi? Pak, bagaimana kecepatan transfer ke server? Bagaimana kecepatan transfer dari klien ke server ya? Iya. Mungkin kalau mengenai kecepatan itu tergantung dari media transmisinya. Kalau menggunakan kabel itu mungkin bisa lebih stabil ya daripada menggunakan wireless. Nah, itu tergantung dari media transmisinya ya. Begitu jawabannya. Baik, jika sudah tidak yang ditanyakan, nanti kalian akan saya arahkan ke Google Classroom. Kalian mengamati dua video ini. Dimatikan aja. Kalian mengamati dua video ini, video yang sudah saya sematkan dalam Google Classroom. Kemudian kalian diskusikan yang sudah saya buka. Contoh diskusi 1, ini menurut kalian apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menguji konfigurasi file server menggunakan Samba. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2, menurut kalian apakah perbedaan platform dalam konfigurasi dan pengujian file server menjadi permasalahan yang perlu diperhitungkan? Berikan alasan. Ini untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3, menurut kalian apa saja kendala dalam menguji hasil konfigurasi file server yang sudah sempat ditanyakan tadi ya. Kemudian setelah diskusi kalian kerjakan LKPD, kalian pelajari bahan ajar, kemudian kalian kerjakan LKPD. LKPD-nya kira-kira seperti ini. Pertanyaannya yaitu nih. Tuliskan langkah-langkah menguji hasil konfigurasi file server Samba. Kemudian buatlah laporan menguji hasil konfigurasi file Samba. Nanti kalian tuangkan di kolom hasil dan analisis. Setelah itu kalian ubah menjadi file PDF, kemudian kalian upload pada laporan ini, form laporan. Nah, laporan uji hasil konfigurasi. Kalian masukkan nama kalian, tanggal upload, kemudian kalian upload filenya di sini. Itu akan menjadi nilai praktikum kalian. Jadi tugasnya ada 3 ya, mengamati, kemudian mengamati video, kemudian diskusi, dan mengerjakan laporan. Untuk sesi kali ini, saya rasa sampai di sini dulu supaya kalian mempunyai waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas-tugas. Pada sesi ini saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana, masih semangat ya? Bagaimana tugas-tugasnya? Apakah sudah selesai? Sudah, Pak.
Ya, ya alhamdulillah saya lihat di diskusinya sudah selesai ya. Hanya ada satu orang yang belum masuk ke diskusi. Silakan nanti dilengkapi diskusinya. Setelah itu laporannya sudah saya terima. Dari kegiatan mengerjakan tugas tadi, adakah yang bisa menyimpulkan dari pertemuan hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kelompoknya siapa? Silakan. Saya simpulkan. Ya, silakan. You are Ya, now silakan Bagus. unmuted. You are now muted. Dalam menguji konfigurasi file server harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya jaringan dan akun. Ya. Terima kasih, Bagus. Jadi kesimpulannya di antara itu yang seperti Bagus utarakan yaitu yang pertama jaringan, kemudian juga akun yang harus kita ingat supaya bisa masuk pada direktori yang sudah disetting oleh server. Kemudian dalam pengujian file server ini kita juga biasanya mendapatkan beberapa kendala, yaitu koneksi yang terlalu jauh ataupun file yang terlalu besar biasanya. Jadi kita harus memperhatikan beberapa hal diantaranya, yaitu file yang terlalu besar bisa menghambat atau memperlambat jaringan. Begitu ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang FTP, yaitu mirip sebenarnya dengan Samba konfigurasinya, tapi berbeda platform, berbeda jenisnya gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Sesi 1 sudah kita lalui, kemudian sesi 2 juga sudah. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ini istada'tuka ma qaratuhu fatutu ilaika indal hajjati syuriya rabbal Alhamdulillah, akhir. sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.